Bikin jaringan lelet, keamanan gampang jebol, dan settingnya ribet. Itu tandanya kalian butuh solusi routing yang andal. Halo semuanya, saya Niva Martiana, dan di video kali ini saya akan membahas about router OS, otak di balik kinerja jaringan super canggih mikrotip. Kalian akan tahu kenapa mikrotip router OS adalah salah satu sistem operasi router yang paling powerful, fleksibel, dan cost efektif di dunia. Siap untuk upgrade pengetahuan? Nah, kita mulai. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada router OS dan router port. Yang kedua ada router OS features. Yang ketiga ada router port name. Yang keempat ada router port type. Yang kelima ada arsitektur router port. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu router OS dan router port. Nah, mikrotip router OS itu yang berbasis OS, berarti menunjukkan ketergantungan dan kompatibilitasnya dengan sistem operasi tertentu. Contohnya seperti Windows, Linux, Chrome OS, dan VNetLab. Sebenarnya contohnya itu masih banyak lagi. Kalian bisa searching sendiri di Chrome. Nah, gambar berikut adalah gambar terminal dari VNetLab. Sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotip router port dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Seperti halnya saat kita menginstal sebuah server di VirtualBox atau VMware. Standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Nah, jika ada yang tanya kenapa mikrotip router OS diinstal di PC, karena satu, kita dapat kustomisasi hardware, dua, performanya lebih tinggi, tiga, biayanya efisien, empat, kemudahan upgrade. Selanjutnya yaitu mikrotip router port. Router port itu lebih mengarah ke perangkat fisik atau built-in hardware. Terus dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Router port juga dapat bergabung dalam suatu perangkat atau bergabung dengan pecahannya. Tersedia mulai dari low-end sampai high-end router. Nah, berikut ini yaitu contoh dari mikrotip router port. Selanjutnya, router OS fitur. Banyak orang yang masih mengira bahwa mikrotip sebagai router OS atau hanya sekedar router saja. Nah, itu sebenarnya masih salah. Karena pada dasarnya mikrotip memiliki banyak fitur yang tersedia. Yang pertama yaitu ada support wireless network. Wireless network atau nirkabel berarti sudah tertanam atau terpasang di mikrotip itu sendiri. Nah, fitur-fitur yang saya sebutkan tadi itu bisa tertanam dalam satu perangkat saja ataupun bisa terpecah lagi ke perangkat yang lebih kecil atau lebih terfokus. Materi selanjutnya yaitu ada router port name. Pengkategorian router dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada 3 simbol name. Nah, ini contohnya RP951. RP berarti router port, 9 menunjukkan seri atau kelas router, 5 yaitu menunjukkan jumlah port Ethernet, dan 1 menunjukkan jumlah salt, unit, PSI atau wireless. Yang kedua ada word, seperti Omnitic, Grove, STX, LHG, Dynasis, Cap, WAR, HAR, dan HEX. Yang ketiga ada exceptional naming. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Dan biasanya Ethernet-nya lebih dari 9 port. Contohnya yaitu RB600, RB800, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu router port type. Contohnya yaitu seperti ini. Router port 952 UI 5 AC2NG TC. RP yaitu menunjukkan router port, 9 menunjukkan 900 series,
5 menunjukkan jumlah fast internet, 2 menunjukkan jumlah wireless, UI menunjukkan fitur port, MAC 2NG menunjukkan fitur wireless, dan TC menunjukkan jenis casing. Kode-kode yang ada di router port. U berarti support port USB. A memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. H more powerful CPU. D support per gigabit. 5 support frekuensi 5 GHz. 2 support frekuensi 2,4 GHz. 52 yaitu dual band 55 GHz dan 2,4 GHz. PC yaitu berarti tower atau vertical case. Selanjutnya yaitu ada arsitektur router port. Arsitektur router port dibedakan berdasarkan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitekturnya berbeda-beda. Jika ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, kalian bisa datangi www.mikrotik.com/download. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Router OS adalah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh vendor mikrotik dan digunakan pada perangkat router board maupun PC biasa yang dijadikan router. Sistem ini berbasis Linux, tetapi memiliki antarmuka grafis atau Winbox dan CLI atau biasa disebut Command Line Interface yang memudahkan untuk mengkonfigurasi. Fitur utama router OS meliputi routing atau mengatur jalur data antar jaringan, firewall melindungi jaringan dari akses tidak sah atau kena hack, bandwidth management mengatur kecepatan dan prioritas traffic, hotspot membuat jaringan Wi-Fi dengan sistem login pengguna, VPN menghubungkan jaringan secara aman dari jarak jauh. Monitoring and logging, yaitu melacak aktivitas dan performa pengguna jaringan. Router OS dapat diakses melalui berbagai cara, seperti Winbox, Webkit, SSH, dan Telnet. Lisensi router OS memiliki beberapa level, yaitu level 1 sampai 6, dengan fitur yang semakin lengkap di level lebih tinggi. Router OS juga banyak digunakan oleh ISP, sekolah, kantor, dan pengguna rumahan karena fleksibel, stabil, dan hemat biaya. Jadi, kita telah melihat bahwa router OS bukan hanya sekedar sistem operasi, tapi sebuah tool lengkap yang menawarkan routing canggih, bandwidth management yang presisi, dan fitur firewall yang tangguh. Kekuatan sejati router OS ada pada fleksibilitasnya, baik untuk jaringan kecil di rumah maupun enterprise besar. Router OS menawarkan kendali penuh atas lalu lintas data. Nah, setelah tahu penyebabnya, kalian siap mencoba setting mikrotik pertama? Baik, hanya itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.